Sejak merebaknya pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan baru menekan angka penularan COVID-19 dan salah satunya dengan memberlakukan surat keterangan bebas COVID-19 dengan syarat mutlak bepergian keluar kota dan luar negeri. Namun, selain marak manipulasi, mekanisme rapid test sebagai syarat perjalanan dinilai perlu dikaji ulang. Dan berikut liputan tim Delik RCTI. Pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk memutus ataupun menekan angka penularan COVID-19. Salah satunya penerapan aturan perjalanan dengan sejumlah syarat selama pandemi. Sesuai surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020, salah satu syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum antar provinsi harus menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif. Surat ini akan berlaku selama 14 hari saat keberangkatan. Lantas bagaimana tanggapan warga dengan persyaratan rapid test untuk perjalanan? Terus terang kalau buat saya ya mau nggak mau ya jadi double ya. Udah beli tiket harus ekstra, kita harus keluarkan uang untuk tes gitu. Mau PCR tes kayak mau swab tes, mau rapid tetap aja. Jadi kita punya ekstra budget untuk tes gitu. Manfaatnya kita jadi ya itu tadi bisa menghambat penyebaran COVID juga. Jadi keluarga yang di rumah juga aman, kita juga aman, penumpang yang lain juga aman. Kalau rapid test itu merepotkannya enggak, cuman ya itu kendalanya di biaya ya. Iya kan nggak semua orang mampu ya untuk nambah biaya sekitar 85.000 gitu. Tapi kalau surat kesehatan itu masih mending sekitar antara 20-25. Satuan Reskrim Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah membongkar kasus pemalsuan surat keterangan rapid test palsu. Kali ini pelaku adalah seorang karyawan sebuah perusahaan kontraktor di Pangkalan Bun. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan cara men-scan surat rapid test yang asli dan kemudian digandakan untuk membuat surat keterangan rapid palsu. Seorang karyawan pelaksana lapangan PT Widodo Karya Sejahtera memalsukan sebanyak 8 surat rapid test bagi pekerja buruh proyek. Mereka akan melakukan perjalanan pulang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Panglima Utar Kumai, tujuan Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 14 Oktober 2020. Petugas KKP Pelabuhan mencurigai 8 surat rapid dengan hasil non-reaktif. Kecurigaan petugas didasari adanya kesamaan nomor laboratorium pada 8 surat rapid yang dibawa 8 buruh ini. Ini dokumen ini asli, terus dipinjam oleh saudara Aditya tadi. Selanjutnya dokumen yang asli ini di-scan dan dia melakukan pengeditan secara digital menggunakan aplikasi yang ada di komputer. Dalam aksinya, pelaku tidak mengambil keuntungan melainkan untuk meringankan para buruh yang akan pulang ke Pulau Jawa. Meringankan beberapa orang itu karena di sini nggak ada kerjaan. Tahu nggak Mas, kalau itu melanggar pidana? Tahu Pak. Memalsukan. Iya Pak. Ini sampai waktu itu scan satu yang asli itu dapat dari mana? Dari tukang fotokopi Pak. Asli dari rapid test Pak. Iya, punya siapa? Ya Pak Muslikin ya? Pawai yang sungguh. Sampean pinjam. Ya. Itu Pak Muslikin pegawai sampean juga kan? Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Polsek Denpasar Selatan Bali menangkap 2 orang pelaku pemalsu surat rapid test. Surat rapid test palsu ini diperjualbelikan tersangka seharga Rp50.000 di media sosial. Kedua tersangka ini digelandang petugas setelah ditangkap di rumah kosnya 7 Oktober lalu. Penangkapan kedua tersangka berawal dari kasus pencurian telepon genggam. Petugas menyelidiki kasus pencurian telepon genggam yang dilakukan salah satu tersangka di sebuah toko percetakan di Jalan Sidakarya, Denpasar. Saat menggeledah kamar kos tersangka, petugas menemukan 10 surat rapid test palsu. Jadi ditawarkan melalui media sosial untuk menjual hasil rapid test tersebut. Di mana pelaku sudah melaksanakan aksi pemalsuan surat rapid test ini sudah sejak tanggal 21 September 2020.
harga sudah mulai bulan dihargai seharga Rp50.000 per lembarnya. Dari pengakuan tersangka, surat rapid test palsu tersebut dibuat dengan men-scan surat rapid test asli dan menyunting menggunakan aplikasi. 3 surat rapid test palsu berhasil dijual tersangka secara online senilai Rp50.000. Sama pembelinya? Nggak kenal. Dia Tahunya dari mana? kontak lewat messenger. Oh, kontak lewat. Oh, cara jualannya berarti lewat Ya, oh, cara jualnya Facebook. ya Terus cara ngasih suratnya gimana? Ketemu berarti? ketemu di pertengahan COD. COD gitu ya. Itu mereka butuh surat itu untuk apa biasanya? Biasanya pesan untuk apa? Pulang kampung. Hah? Pulang kampung. Atas aksinya, kedua tersangka terancam hukuman kurungan 6 tahun penjara. Masih tingginya perjalanan warga menggunakan transportasi umum di masa pandemi rupanya dimanfaatkan sebagian orang untuk melakukan kecurangan demi mendapat keuntungan dengan mengabaikan aturan protokol kesehatan. Tim Delik mencoba menelusuri permainan surat rapid test palsu. Saat tiba di stasiun Senen, Jakarta Pusat, sejumlah pengemudi ojek menyambut dengan menawarkan jasa mengantar ke klinik. Kalau mesen tiket di mana ya, Pak? Kiri ke kiri situ ya? Udah bikin surat kesehatan belum? Surat kesehatan yang rapid itu? Belum sih, Pak. Udah saya bantu. Maksudnya gimana? Saya tolongin ya, 85. Itu hasilnya? Sekarang ongkosnya jadi 135. Ongkos apa? Pulang balik ke Oh, klinik itu. nanti hasilnya gimana? Hasilnya bagus. Menurut keterangan pengemudi ojek ini, hasil rapid test bisa dikondisikan. Bahkan hasil reaktif bisa menjadi non-reaktif. Hasilnya ntar kalau saya reaktif. Enggak, itu udah top. Bisa. Kalau teman saya kan ada yang reaktif, Pak. Itu bisa nggak sih diubah jadi non-reaktif gitu? Bisa. Cuman nanti ngomong aja di dalam. Dugaan praktik manipulasi hasil rapid test ini tak berjalan sendiri. Pengemudi ojek menjadi penyambung klinik untuk mencari calon penumpang. Lalu benarkah pihak klinik dapat memanipulasi hasil rapid?